Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemaparan tentang Qonun Asasi Hukum Dasar khususnya Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang turunan dari atau penjabaran dari Undang-Undang Dasar itu, serta kelembagaan negara yang terkait dengan agama, saya ingin melanjutkan dengan ajaran Islam yang tentu bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. 3 arah ketaatan yang ditetapkan, diwajibkan oleh Allah. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. An-Nisa ayat 59. Ayat ini sangat gamblang perintah Allah untuk mentaati 3 hal, tidak 3 arah ketaatan. Wahai sekalian orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Di sini yang akan sedikit dielaborasi adalah ketaatan kepada ulil amri. Taat kepada Allah adalah taat terhadap segala ketentuannya yang telah disampaikan kepada Rasulnya. Tegasnya, ayat-ayat Al-Quran seluruhnya adalah firman Allah yang wajib ditaati. Dan bukan hanya Allah yang wajib ditaati, tetapi Rasul, utusan Allah untuk menerima ketentuan-ketentuan ajaran agama yang ditetapkan oleh Allah guna disampaikan kepada umat manusia. Allah taati, Rasul taati, bukan hanya itu, taati ulil amri di antara kalian. Di antara kalian itu yaitu di antara umat manusia, khususnya bagi yang beriman secara Islam. Taatilah ini 3-tiganya. Taatlah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Nah, siapa yang dimaksud dengan ulul amri? Atau apa makna ulul amri? Saya akan mengutip pendapat beberapa ulama. Mustafa Al-Marogi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah umaro, ulama, para hakim, para panglima, dan semua pimpinan yang mengatur negara, masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah kelompok-kelompok yang oleh Mustafa Al-Marogi, ulama besar, sebagai yang dimaksud dengan ulil amri dalam firman Allah. Lalu dari ayat ini ada penjelasan dari Nabi dalam sabdanya yang berbunyi, sinfani minan nas idza soluha
soluhan nas, wa idza fasadan nas, al ulama wal umaro. Al hadis rawahu Abu Naim. Ada dua kelompok dari manusia. Manusia ini Nabi menyebutkannya anas, manusia. Jadi bukan hanya yang mukmin saja. Idza soluha, apabila dua kelompok ini soluha baik, soluhan nasu akan baik semua orang. Apabila dua kelompok ini baik, semua orang akan soluha, akan ikut baik, akan menjadi baik. Tetapi diingatkan, wa idza fasada, apabila dua kelompok ini fasid, buruk, jelek, jahat, fasadan nas, manusia seluruhnya juga akan bisa ikut buruk, ikut jahat. Ya. Siapa itu? Al ulama wal umaro, para ulama dan para umaro. Ya. Nah, ini untuk menerangkan siapa ulil amri. Ulil amri menurut hadis ini, menurut sabda Nabi, dapat dikelompokkan atas dua kelompok, ulama dan umaro. Jadi masyarakat itu bisa baik, bisa buruk. Ya, bisa baik tergantung kepada siapa, ulama dan umaronya. Dua kelompok ini baik, rakyat masyarakat akan baik. Tapi sebaliknya, kalau umaro dan ulama buruk, rakyat akan terbawa buruk. Na'udzubillah min dzalik, dari kondisi yang disebut terakhir ini. Yang ingin kita inginkan adalah semua rakyat baik, dipimpin oleh ulama dan umaro yang sama-sama baik. Masyarakat bisa baik, syaratnya apa? Syaratnya sudah disebutkan. Dua kelompok itu soluha, sama-sama baik. Banyak sekali ulama-ulama besar memerinci tugas dan sifat ulil amri. Ulil amri itu tadi ada dua kelompok, ulama dan umaro. Abdul Wahab Khalaf, seorang ulama yang juga ulama besar, secara garis besar menurut beliau, tugas dari ulil amri, yaitu ulama dan umaro, adalah satu hiro, satu din, memelihara, menjaga, melaksanakan agama. Yang kedua, satu dunia, mensiasati, mengatur, mengelola kehidupan keduniaan. Yang kehidupan keduniaan ini cabang-cabangnya, macam-macamnya banyak sekali. Nah, kalau sedikit dibedakan, apa fungsi ulama dan fungsi umaro yang masing-masing termasuk ke dalam ulil amri. Ulama itu ahli agama, pada dasarnya itu. Ya. Sedangkan umaro itu para pejabat pemerintahan. Ulama ahli agama melahirkan fikih, hukum-hukum Islam secara rinci dari hasil kajian mereka, pemahaman mereka, penafsiran mereka dari dalil-dalil syariat, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Para ulama menggeluti pengkajian itu
dan hasilnya adalah berjilid-jilid buku-buku atau kitab-kitab fikih. Ulil amri dalam arti atau kelompok umaro adalah pejabat pemerintahan. Tugas pokoknya apa? Membentuk peraturan perundang-undangan dengan bersumber pada satu, sebaiknya fikih atau materi hukum agama, dan dua, bersumber pada manusia dan lingkungannya. Lingkungan manusia itu bermacam-macam. Di tiap negara lingkungannya berbeda-beda, unsur-unsurnya, budayanya berbeda-beda, pemikirannya juga berbeda-beda, hasil budayanya juga berbeda-beda. Itu perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Siapa yang bisa mewujudkan peraturan perundang-undangan? Ulil amri, kelompok umaro. Ya, tapi ada juga yang begini, ulama ahli agama, dia juga masuk kelompok umaro. Misalnya sebagai anggota DPR, DPRD, itu kelompok umaro. DPR itu, MPR, DPR itu kelompok umaro. Jadi ada ulama yang double keahlian, dia ahli agama, juga ahli hukum, ahli pemerintahan. Umaro, pejabat pemerintahan, ada yang ahli agama. Komposisi pemimpin pemerintahan sekarang ini sungguh sangat ideal. Yang satu ahli dalam birokrasi, menjadi pejabat pemerintahan dari bawah, teknokrat, ilmuwan, politikus, itu yang menjadi presidennya. Wakilnya Profesor Doktor Kiai Haji Ma'ruf Amin, beliau ulama besar. Ulama besar memegang kursi pemerintahan yang sangat besar, yaitu wakil presiden. Ideal sekali. Ulama yang menjadi umaro dan posisinya sangat strategis. Diharapkan bahwa komposisi umaro, presidennya ahli birokrasi, teknokrat, ilmuwan, politisi, wakilnya ulama besar, sekaligus juga umaro. Alhamdulillah, mudah-mudahan hasilnya maksimal dan serba baik, serba positif. Seperti telah dikemukakan bahwa produk dari ulil amri kelompok umaro adalah peraturan perundang-undangan. Mulai dari Al-Qanun Al-Asasi, Undang-Undang Dasar, sampai berbagai macam peraturan perundang-undangan turunan dari Undang-Undang Dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.